Selamat pagi pemirsa Tinta Hitam News TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita kedatangan narasumber yaitu praktisi hukum perempuan yang sangat luar biasa. Sudah lama berkecimpung di dunia lawyer, kemudian dengan segudang prestasi. Beliau adalah Dr. Hajah Nurmalah SHMH CLE. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ibu, selain Ibu sebagai praktisi hukum, kegiatan Ibu yang selama ini Ibu tekuni apa saja? Dalam kegiatan sehari-hari sebenarnya saya pekerjaan melekat itu adalah sebagai seorang lawyer ya. Alhamdulillah sudah 31 tahun bekerja di lawyer. Di samping itu juga banyak diminta untuk mengisi kuliah umum ya, dalam rangka kuliah tentang hukum. Biasanya kebanyakan yang diminta itu tentang hukum, sistem peradilan, banyak juga tentang perempuan ya. Jadi di samping sebagai praktisi, sebagai narasumber, dan kadang-kadang diundang menjadi narasumber di TV atau radio ya, atau seminar-seminar atau talkshow tergantung permintaan. Dan kalau dosen hanya sebagai dosen terbang, tidak menjadi dosen tetap, tapi ada nanti bakal menjadi dosen tetap karena diminta di suatu daerah di mana tempat kelahiran saya dan saya tidak bisa menolak itu. Oke, Ibu, untuk hari ini kami mengundang Ibu dalam rangka mengedukasi perempuan yang ada di Indonesia, terutama di mana nanti setelah melihat podcast ini mereka lebih berani untuk menghadapi kasus-kasus yang menimpa. Karena saat ini seperti yang kita ketahui bahwa kasus perempuan ketika dilaporkan itu berhenti atau lambat untuk diangkatnya. Ibu sendiri sebagai praktisi hukum dalam menanggapi hal ini bagaimana? Baik, dari pengalaman yang saya alami ya menjadi praktisi hukum, kebetulan saya sangat konsen dengan membela hak perempuan. Saya jarang sekali boleh dikatakan, terutama kasus perkosaan bagi saya itu tertutup ya. Dan saya kebanyakan membela hak perempuan ketika kasus-kasus misalnya perceraian atau KDRT atau kalau perkosaan saya memang tidak ya, lebih kepada korban yang saya tangani dan ini saya bantu. Di samping kasus-kasus lain, kasus-kasus konvensional lain sebagai kuasa hukum pejabat atau konsultan di pemerintahan atau staf khusus ya, saya lebih konsen juga banyak membela kasus-kasus perempuan. Terkait pertanyaan sebenarnya tadi bahwa untuk memberikan bagaimana cara memberikan edukasi ketika perempuan menjadi korban ya. Yeah. Jadi korban itu perempuan itu bisa dua, bisa jadi pelaku, bisa menjadi korban. Kenapa bisa dikatakan bisa jadi pelaku? Perempuan juga bisa melakukan KDRT ya, kepada suaminya, kepada anaknya, jadi bisa dikatakan menjadi pelaku. Dan bisa juga sebagai korban. Korban kenapa? Korban KDRT, korban akibat tidak hanya KDRT ya. Kekerasan terhadap perempuan itu tidak hanya terjadi dalam rumah tangga, bisa terjadi dalam luar rumah tangga. Nah, kalau terjadi dalam rumah tangga sudah ada undang-undang itu sendiri, yaitu menggunakan undang-undang PKDRT ya, undang-undang 2004. Kemudian kalau di luar terjadi di luar rumah tangga itu mengacu kepada KUHP. Sedangkan kalau untuk anak-anak ya di samping undang-undang PKDRT 2004 tadi bisa juga dipakai undang-undang perlindungan anak. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan bagi pemirsa, apa saja sih kekerasan terhadap perempuan ya? Kalau kita mengacu ke undang-undang PKDRT ada berapa? Kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi ya. Nah, terhadap anak juga seperti itu, kekerasan seksual, fisik, psikis, penelantaran ekonomi. Penelantaran ekonomi sering dikenal dengan namanya penelantaran istri, penelantaran anak. Nah, ini diatur dalam undang-undang tersendiri kalau itu terjadi dalam suatu lingkup rumah tangga. Mungkin ada lagi pertanyaan, apa sih lingkup rumah tangga itu sendiri? Nah, lingkup rumah tangga itu di mana orang-orang yang berada dalam rumah tangga itu sendiri. Suami, istri, anak, dan orang-orang yang bekerja dalam sebuah rumah tangga itu. Itulah namanya lingkup rumah tangga.
Apabila terjadi dalam suatu rumah tangga, maka pasal yang dikenakan atau undang-undang dikenakan adalah Undang-Undang Penghapusan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kalau terjadi di luar rumah tangga, maka dikenakan pasal-pasal dalam KUHP ya, KUHP. Dan kalau terjadi pada anak, maka berlakulah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Jadi yang terbaru itu adalah 35/2014, sebelumnya tahun 2002. Tapi isinya pada prinsipnya sama, di mana batasan anak itu di bawah 18 tahun. Itu yang dari pengalaman saya selama berkarir. Kalau ditanya berapa banyak yang ditangani, saya nggak hitung lagi ya, banyak. Karena di Instagram saya, di TikTok kadang-kadang ada DM ya, muncul mengenai perempuan tadi. Ada satu pertanyaan sebelum saya jawab lagi. Tadi saudara itu ya, ini menanyakan kenapa sudah dilaporkan banyak yang tidak naik ketika perempuan menjadi korban. Sebenarnya ini kalau kita bicara perempuan ya, saya selalu diminta pendapat. Saat ini pun ada beberapa case yang saya ikut bersuara ya, case yang sudah dilaporkan tapi tidak naik. Ada juga yang naik tapi tidak sesuai dengan kehendak perempuan, korban sebagai perempuan ya. Nah ini sebenarnya ada banyak faktor kenapa laporan-laporan tersebut tidak atau sulit sekali naik. Buat saya, sebagus apapun hukum, kalau tidak didukung oleh penegak hukum yang baik ya, maka hukum itu akan kehilangan maknanya. Sebagus apapun hukum, sehebat apapun itu. Jadi faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri banyak faktor sebenarnya. Pertama, faktor negara. Negara harus berada di depan ketika ada korban kekerasan yang terhadap perempuan maupun anak. Kemudian faktor masyarakat. Kenapa faktor masyarakat itu perlu? Karena kalau masyarakat itu sadar hukum, nggak akan ada pelaku tindak pidana. Terus masyarakat sendiri banyak faktor sebenarnya. Pertama, faktor negara. Negara harus berada di depan ketika ada korban kekerasan yang terhadap perempuan maupun anak. Kemudian faktor masyarakat. Kenapa faktor masyarakat itu perlu? Karena kalau masyarakat itu sadar hukum, nggak akan ada pelaku tindak pidana. Terus masyarakat itu sadar hukum ketika melihat di depan kita ada kekerasan, ya. Karena kalau dulu ada pendapat, wah itu urusan keluarga ketika terjadi dalam rumah tangga. Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu bukan lagi menjadi hal yang privat, tetapi sudah menjadi hal yang publik, yang semua orang yang melihat. Bahkan ada ancamannya, wajib melaporkan. Kalau kita melihat di depan mata kita ada kekerasan dalam rumah tangga, kita laporkan. Berarti itu sudah tidak termasuk dalam delik aduan ya? Ya, jadi harus kita yang melihat. Ada dalam salah satu pasal Undang-Undang PKDRT itu, setiap orang melihat mengetahui ya, harus wajib melaporkan. Jadi artinya bukan lagi masalah ini urusan rumah tangga, ini urusan privat ya, orang lain tidak boleh tahu. Nah, pendapat yang seperti itulah kadang-kadang kita ada kesan tidak peduli. Itu urusan rumah tangga lo, kita nggak ikut campur. Dan ada juga faktor masyarakat itu sendiri bahwa menganggap kalau itu dilaporkan itu menjadi aib. Menjadi aib, semua orang tahu, biar saya memendam sendiri, sehingga kekerasan itu akan berulang. Yang akhirnya korban kekerasan itu sendiri menjadi depresi, menjadi sakit karena tidak mau melapor, karena menganggap kalau melaporkan itu adalah aib, atau kalau melaporkan hal itu takut dicerai suami, ya, karena saking masih cintanya kepada suami. Mungkin faktor ekonomi, faktor ekonomi, ketergantungan, kemudian menganggap bahwa kalaupun dicerai suami, perceraian adalah aib. Nah, itu juga adalah menurut saya pendapat yang salah. Memang perceraian itu sesuatu yang sah, memang, tapi dibenci Allah. Tapi apabila dalam suatu perkawinan tidak mungkin disatukan lagi, maka perceraian adalah terbaik. Karena apa ya? Kita harus kembali lagi bahwa tujuan dari perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara perempuan dengan laki-laki, membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau dalam suatu perkawinan itu sudah menyimpang dari tujuan perkawinan, maka walaupun perceraian itu dibenci Allah, maka itu adalah jalan terbaik. Itu ya. Jadi
sekali lagi saya mengatakan banyak faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor negara, faktor masyarakat, faktor budaya. Nah, faktor budaya ini juga menentukan. Ada budaya menganggap perempuan itu lemah, ya budaya patriarki, wah laki-laki adalah pemimpin, menganggap bahwa semuanya superior. Padahal kan tidak seperti itu. Maka saya pernah membaca sebuah buku tentang KDRT juga, ada nabi yang mengatakan, janganlah kamu memukuli istri kamu seperti binatang, sementara malamnya kamu menidurinya tanpa rasa malu. Itu menggambarkan bahwa malu itu adalah ukuran seorang beriman. Ukuran seorang beriman. Jadi kalau memukul istri, kemudian menidurinya tanpa rasa malu, iman adalah ukurannya malu. Nah itu yang saya tahu. Bahkan riset saya di S2 saya tentang perempuan, perlindungan hukum terhadap kekerasan, tindakan kekerasan terhadap perempuan. Itu tesis saya waktu S2. Jadi saya melakukan riset, melakukan survei. Jadi banyak faktor tadi ya. Perempuan itu kalau terjadi dalam rumah tangga menganggap itu kalau dilaporkan itu aib, perceraian adalah aib, adanya ketergantungan ekonomi. Secara finansial, kalau saya cerai nanti saya nggak punya apa-apa. Iya, betul. Makanya saya berharap kepada perempuan, jadilah perempuan mandiri. Mandiri tidak harus kerja kantoran. Bagaimana bisa menghasilkan uang yang tidak harus hanya kerja kantor? Apalagi sekarang bisa jualan online, rumah. bisa walaupun dia kerja rumahan. Saya tidak mengatakan bahwa perempuan ibu rumah tangga itu perempuan yang lemah. Tidak. Justru saya kagum sama perempuan-perempuan yang hanya ibu rumah tangga karena mereka nggak ada jam kerja. Bayangkan aja jam kerjanya itu dari matahari terbit sampai jam itu mata bapak terbenam. Nah itu tertidur ya. Iya. Nah mereka, saya sangat salut kalau kita jam kerja pagi jam 8 baru mau pulang jam 4 sore atau jam 7 malam. Ada batas waktunya. Tapi kalau seorang ibu rumah tangga, saya sangat mengaguminya. Orang ibu rumah tangga itu yang jam kerjanya nggak ada batas ya. Ibu, berarti dari yang Ibu sampaikan ini salah satu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kekerasan itu tidak harus korban yang melaporkan. Siapapun yang melihat boleh melaporkan. Dan sebagai masyarakat yang peduli dengan perempuan harusnya berani untuk melaporkan apabila di lingkungan kita terjadi kekerasan kepada perempuan, itu ya Ibu? Ya, betul sekali. Jadi bukan hanya korban yang menjadi korban yang berhak melapor. Kita yang melihat laporkan kalau ada peristiwa itu. Karena kalau kita hanya diam diri, ya bisa jadi akan timbul korban-korban berikutnya atau kekerasan-kekerasan itu akan berulang. Iya. Ibu, untuk kasus Vina yang saat ini lagi booming ya, lagi booming, Ibu sendiri sebagai praktisi hukum pandangannya seperti apa? Untuk kasus Vina itu saya hanya mengikuti di medsos ya, di TV, di TikTok, kemudian saya sering mengikuti di Instagram Kompas TV ya. Saya secara sebagai praktisi hukum, sebagai perempuan, saya prihatin ya terhadap kasus ini karena sudah 8 tahun setelah difilmkan baru menjadi viral. Iya. Baru ada pendapat seperti ini, ada pendapat tapi saya tidak akan masuk ke materi perkara karena saya tidak ikut dalam ikut membela kasus itu ya, tidak ikut dalam persidangan. Tetapi ada hal yang lebih penting menurut saya, proses penegakan hukum itu yang pertama tidak boleh tebang pilih. Itu tidak boleh tebang pilih. Yang kedua, kenapa tidak boleh tebang pilih? Karena kita ada azas persamaan di muka hukum. Mau siapapun dia tidak ada yang kebal hukum. Jadi proses hukum itu secara benar, secara objektif dan adil. Ini kalau ada mengatakan bahwa korban itu meninggal karena kecelakaan, ada yang mengatakan karena dibunuh dan diperkosa. Sebenarnya simpel ya. Membuktikan kasus itu mau dibunuh atau korban perkosaan atau karena kecelakaan, itu hal yang simpel bagi polisi, bagi penegak hukum untuk mengungkap kasus ini. Siapapun pelakunya. Tapi ini sangat tergantung. Di samping hukum yang sudah ada, maka goodwill daripada penegak hukum itu sendiri. Maukah dia mengungkap kasus ini secara tuntas? Jadi keinginan daripada penegak hukum itu secara maksimal, mau nggak mengungkap kasus ini secara maksimal, objektif, tuntas ya, tanpa memandang siapa pelaku dan siapa korban. Jangan karena dia, oh ini anak pejabat, oh ini orang miskin. Penegakan hukum itu tidak melihat kasta, tidak melihat jenis, tidak melihat itu. Siapapun yang
di mata hukum itu bersalah harus diproses secara hukum. Betul. Apakah dia diperkosa? Apakah dia mati, dibunuh atau gampang sekali? Kan ada pemeriksaan. Kalau visum itu pemeriksaan luar, tapi kalau otopsi itu pemeriksaan menyeluruh. Penyebab kematian itu pasti diketahui apa penyebabnya. Kalau dia diperkosa, ada tidak bekas sperma di dalam kemaluan korban atau dalam tubuh korban. Kalau dia mati dibunuh, ada tidak bekas pemukulan atau luka tusuk atau luka tembak atau luka pukul, ya, luka memar, itu bisa dibedakan. Nah, sebaliknya kalau dikatakan kecelakaan, kalau kecelakaan lagi sangat simpel. Kalau itu di jalan raya berarti ada yang melihat. Iya. Ya, banyak saksi. Di mana TKP-nya? Ayo, di mana TKP-nya? Terus luka karena kecelakaan akan beda dengan luka dibunuh, dipukul, ya. Tapi balik lagi, kecelakaan itu apa? Misalnya dia terseret motor, pasti ada luka lecet. Betul. Beda luka lecet dengan luka tusuk atau luka pukulan. Ahli forensik akan lebih tahu. Bagaimana penjelasan ahli forensik di persidangan? Bagaimana penjelasan saksi-saksi yang lain? Karena untuk membuktikan seorang bersalah itu tidak hanya saksi, ya. Tadi katakan bahwa harus ada saksi. Sebenarnya alat bukti sah menurut pasal 184 KUHP itu ada saksi, ada surat, ada keterangan ahli, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Kalau di tingkat persidangan keterangan terdakwa, kalau di polisi kan keterangan sangka. Polisi atau penyidik, hakim, siapapun dia, minimal 2 alat bukti sah. Nah, dari 5 alat bukti sah ini 2 aja udah cukup. Hasil visum, hasil otopsi itu merupakan bukti surat. Kemudian ahli forensik itu merupakan ahli, belum lagi ahli petunjuk. Jadi menurut saya, pandangan saya sebagai praktisi hukum, saya nggak masuk ke materi kasus, ya. Membuktikan apakah meninggal dibunuh dan diperkosa atau dia kecelakaan itu sangat gampang. Persidangan itu terbuka untuk umum kalau kasus pembunuhan, tidaknya terbuka untuk umum. Tapi kalau kasus perkosaan dia tertutup. Nah, sebagai seorang praktisi hukum, ya, kita, ya, pengalaman saya, ya, tentu kita akan menggunakan berbagai cara, tapi tentunya dengan argumen hukum yang jelas, ya, dalam membela klien. Tidak karena tujuan advokat itu, kembali lagi saya kembali kepada advokat. Advokat itu bukan mencari menang, tapi menegakkan hukum. Advokat yang baik, dia bukan mencari menang. Kalau dia mencari menang, maka akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan kes itu. Tetapi kalau menegakkan hukum, dia akan berdiri dengan sesuai porsi hukum yang sebenarnya. Kalau dia tidak terbukti, ya kita minta ringankan. Kalau dia memang nggak terbukti di sidang, ya kita minta bebas. Jadi kenapa saya membuat buku tentang advokat? Saya beberapa tahun terakhir ini, ya, banyak sekali melihat bahwa ada, saya tidak mengatakan siapa, ada yang menggunakan bagaimana supaya cara menang. Nah, menang itu bukan tujuan advokat. Advokat adalah menegakkan hukum. Kalaupun kita menang dalam perkara itu, perkara perdata, ya, berarti hukumnya memang begitu, artinya menegakkan hukum. Nah, mungkin itu, ya, pendapat saya untuk kasus Vina. Kembali lagi ke penegak hukum. Aturan hukumnya udah jelas. Kalau pembunuhan berencana, pasal 340. Kalau dia pembunuhan biasa, pasal 338. Kalau dia perkosaan, pasal 284, 285, 284 zina, 285. Terus kalau dia kecelakaan, kan ada undang-undang lalu lintas. Iya. Nah, itu sangat jelas hukumnya. Tapi penegakan hukum tidak hanya berdasarkan hukum. Tidak cukup faktor itu saja. Kembali lagi ke penegak hukum. Terus faktor negara, faktor masyarakat. Ayo masyarakat mengerti peristiwa itu, ungkapkan itu, biar penegak hukum yang memprosesnya. Dan penegakan hukum yang tentunya yang objektif, adil, dan tidak tebang pilih. Itu harapan saya, ya. Oke. Ibu, untuk Ibu sendiri sudah lama berkecimpung di dalam advokat, kemudian juga pembelaan terhadap perempuan. Perbedaan Ibu ketika menangani kasus perempuan dan kasus lainnya itu lebih sulit mana? Sebenarnya kasus itu tidak ada yang sulit, tapi pengalaman saya memang
untuk kasus-kasus perempuan sangat lambat penanganannya. Ini pengalaman saya kadang berantem dulu, saya nyurati kemana-mana dulu, baru kes itu naik. Pernah suatu kali saya diminta oleh tokoh masyarakat di kampung saya karena kasus itu melapor aja sudah nggak diterima, bagaimana mau naik kasusnya? Lapor aja nggak diterima. Saya diminta oleh tokoh masyarakat untuk turun ke kampung saya supaya laporan itu bisa diterima. Begitu saya turun, saya dampingi, baru diterima. Dan alhamdulillah pelaku dihukum tingkat pengadilan negeri 2 tahun 7 bulan tentang penelantaran istri. Itu faktornya apa, Bu? Apa mungkin karena tidak adanya saksi atau sebenarnya apa ya? Kembali lagi kalau saya penegakan hukum. Ya. Melapor aja sudah nggak diterima, bagaimana mau naik kasusnya? Lapor aja nggak diterima. Saya diminta oleh tokoh masyarakat untuk turun ke kampung saya supaya laporan itu bisa diterima. Begitu saya turun, saya dampingi, baru diterima. Dan alhamdulillah pelaku dihukum tingkat pengadilan negeri 2 tahun 7 bulan tentang penelantaran istri. Itu faktornya apa, Bu? Apa mungkin karena tidak adanya saksi atau sebenarnya apa ya? Kembali lagi kalau saya penegakan hukum. Ya. Kalau dikatakan tidak ada saksi, alat bukti bukan hanya saksi. Bukti bukan hanya saksi ya. Saya katakan tadi ada 5. Tapi kalau belum melapor, baru melapor aja sudah ditolak. Kan penegakan hukum itu tidak hanya hukum ya, ada faktor penegak hukum. Kalau penegak hukumnya sendiri sudah tidak responsif terhadap korban, ini tujuan hukum untuk melindungi korban kan? Kalau undang-undang PKD itu tujuannya melindungi terutama perempuan, artinya undang-undang itu lebih kepada perempuan walaupun dilindungi juga laki-laki. Terutama undang-undang itu secara esensial lebih mengutamakan perempuan. Nah, kalau penegak hukumnya tidak responsif terhadap perempuan, ya kejadiannya itu perkaranya lambat naik. Kemudian misalnya ketika menanyakan kepada korban dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat subjektif, bagaimana? Anda kan baru melapor sekarang, katanya kejadiannya sudah sejak tahun sekian, kenapa tidak melapor sebelumnya? Nah, itu sudah seolah-olah menyalahkan korban. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kasus-kasus perkosaan, saya ditanyakan, bagaimana waktu Anda diperkosa, ada pertanyaan, Anda merasakan menikmati, orang sudah diperkosa pasti kan tidak mau kan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang-kadang yang membuat korban malu atau takut untuk melapor. Karena sudah menjadi korban, dicemooh lagi, dibuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak apa ya, kesannya melecehkan gitu ya. Melecehkan, dan sehingga perempuan jadi malas melapor. Belum lagi ya kalau melapor ini akan di blow up media, walaupun sidangnya tertutup kalau kasus-kasus perkosaan kasus ini. Tetapi apa kita bisa menjamin waktu pergi mau melapor udah ada media? Nah, kadang-kadang polisi juga begitu menangkap pelaku dia rilis. Rilis kan, menyebutkan nama ini, walaupun disebut inisial, orang akan bertanya-tanya di kampung itu tinggal di situ, dia pakai inisial tapi alamatnya lengkap, kan orang bisa tahu, apalagi netizen sekarang lebih pintar dari siapapun ya. Nah, itu juga kadang-kadang membuat korban takut melapor, di samping kesulitan alat bukti, mungkin apalagi diperkosa, namanya diperkosa itu tidak mungkin ada saksi, yang ada pelaku dengan korban, tetapi korban sudah melapor ya, itu satu alat bukti. Kemudian dia melakukan visum, udah 2 alat bukti surat. Nanti ada ahli forensik mengatakan betul dia diperkosa, ada 3 alat bukti. Kalau pengakuan tersangka itu kalau mengaku, kalau nggak mengaku, ya menggunakan bukti itu tadi. Udah lebih dari 2 alat bukti untuk menentukan seorang bersalah kan minimal 2 alat bukti sah. Bukti permulaan kalau polisi. Nah, kalau di hakim 183 KUHP itu menyebutkan minimal 2 alat bukti sah, hakim meyakini bahwa dialah pelakunya, maka hakim menghukum orang itu bahwa dialah yang bersalah. Masa nggak bisa dapat 2 alat bukti? Nah, tetapi balik lagi, penegak hukumnya mau nggak respon terhadap korban, perempuan, kemudian korban juga jangan takut untuk melapor. Melapor ke polisi, diketahui oleh itu bukanlah hal yang aib, justru saya kagum. Kemudian yang diperkosa juga, minimal kalau kita diperkosa nggak perawannya karena kita diperkosa ya, itu mengangkat harkat kita juga, kita melaporkan karena kita diperlakukan dengan paksa. Kemudian penegak hukumnya juga tolong responsif. Kalau hukum kita ini, hukum Indonesia udah bagus, tapi sebagus apapun hukum kalau tidak didukung oleh penegak hukum, faktor negara berada di depan kita, ada
bahwa ada rumah tinggal ketika dipukul istrinya, dia bisa dari rumah supaya tidak diulang lagi. Tetapi tidak disediakan rumah tinggal, mau tinggal di mana? Ujungnya tinggal serumah, kekerasan lagi yang terjadi. Itu yang terjadi kita saat ini. Iya. Ibu, dari percakapan kita pagi ini, pesan Ibu untuk para perempuan yang ada di Indonesia ketika mengalami kekerasan ataupun pemerkosaan, bagaimana? Baik, sebenarnya kalau secara pribadi saya mengharapkan tidak ada perempuan yang mengalami korban kekerasan ataupun kekerasan seksual, kekerasan apapun ya. Stop kekerasan terhadap perempuan, itu kampanye saya. Karena apa? Banyak sekali yang kita ini tidak hanya kalau dia mengalami kekerasan, tidak hanya fisik yang dia juga akan mengalami kekerasan psikis, secara psikis dia terganggu. Oleh karena itu kalau ditanya pesan-pesan, saya berharap tidak ada kekerasan terhadap perempuan. Tapi kalau ini terjadi, harapan saya, pesan saya kepada perempuan-perempuan di luar sana, pertama kita harus mandiri, ya harus mandiri, bisa secara finansial berdiri sendiri. Dan kalaupun tetap mengalami, karena kekerasan itu tidak terjadi pada masyarakat lemah saja, menengah ke atas ke bawah, bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu sebagai perempuan harus menjadi perempuan mandiri, dan kalau tetap terjadi ya cerita dengan pihak terdekat, ya siapa yang kita percaya, dan laporkan itu ke pihak berwajib. Jangan takut, kita ini ada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak PPA ya. Ada lembaga bantuan hukum perempuan, ada perhimpunan advokat Pradi ya. Banyak sekali praktisi-praktisi perempuan bisa melapor ke yang bersangkutan. Sebelum melapor, kumpulkan bukti-bukti kalau ada, terutama kasus perkosaan. Perkosaan itu kita kalau sudah diperkosa itu jijik ya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, bekas-bekas tadi harus kita simpan, harus kita bawa ke penyidik untuk bukti. Padahal yang namanya perempuan kena perkosa pasti jijik, maunya cepat pulang, mau cepat mandi. Tapi itu tadi, itu kita perlu bukti. Oleh karena itu jangan mendiamkan kekerasan yang ada di masyarakat kita. Ada suatu korban kekerasan, cepat melapor. Kalau perlu ada lembaga-lembaga perempuan yang lembaga bangun perempuan ya, atau ke pengacara-pengacara yang memang konsen tentang hak perempuan. Terutama saya sangat konsen ya. Di Instagram saya banyak yang bertanya, di Facebook banyak yang nge-DM. Nah, mereka tahu karena saya banyak sekali menangani kasus perempuan yang memang saya peduli. Dan harapan saya juga kepada penegak hukum, tolong tangani kasus-kasus perempuan ini secara objektif, maksimal, dan tidak pandang bulu. Proses secepatnya. Dan kalau saya sarankan yang menangani itu di Dinas PPA ya. Tapi kadang-kadang walaupun Dinas PPA, kadang-kadang menurut saya dia nggak respon juga. Jadi kembali lagi ke pribadi penegak hukum itu sendiri. Mungkin itu ya. Stop kekerasan terhadap perempuan. Oke. Pemirsa Lintang Hitam News TV, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Dr. Hajah Nurmala SH MH CLE, di mana beliau sudah menyampaikan semua paparannya terkait tips bagaimana menangani kekerasan kepada perempuan. Terima kasih atas